nama lengkap dan usia alamatnya dari mana? Saya Dea, umur 67 tahun, alamat Jalan Melati nomor 21. Ibu Dea, datang bersama siapa ini? Saya ingat Ibu Dea. Baik, baiklah. Ibu apakah berkenan jika SR ini didengarkan juga oleh kita? Iya, nggak apa-apa Ibu. Baik Bu, saya akan melakukan konseling. Jadi tujuannya itu agar Ibu paham betul cara menggunakan obat dan mencegah terjadinya perdarahan terulang kembali. Waktunya itu sekitar 5-10 menit. Di ruangan ini apakah Ibu berkenan? Baik, jika nanti ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan saja ya Bu. Baik, Bu Dea dan Bahila, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin mengetahui apakah Ibu paham tentang kondisi dan obat yang sedang digunakan. Menurut Ibu, untuk apa obat yang digunakan? Untuk melancarkan darah, Bu. Apakah Ibu mengetahui penyebab jenis dan musibah darah yang dialami kemarin? Belum tahu. Apakah Ibu mempunyai alergi obat? Tidak ada. Selain itu, apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat lain? Kemarin saya sempat beli obat nyeri sendi. Iya, kemarin tuh ibu merasa nyeri, jadi saya beli obat dulu tanpa ke dokter karena cuma biasa. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Baik Bu Dea, hasil pemeriksaan kemarin itu menunjukkan nilai INR Ibu itu sebesar 5,6, sedangkan target penggunaan warfarin itu biasanya sekitar 2-3. Nah, karena nilai INR itu tinggi, darahnya jadi lebih sulit membeku sehingga muncul mimisan dan musibah darah. Oh, jadi itu penyebab ibu saya darahnya. Betul Mbak, nah karena selain itu obat nyeri sendi yang diminum kemarin itu juga kemungkinan meningkatkan efek warfarin sehingga perdarahannya menjadi lebih tinggi. Nah, jadi untuk tujuan dari terapi saat ini itu untuk mengurangi risiko perdarahan dan mengembalikan nilai INR ke rentang yang aman. Nah, ini yang penting digunakan Ibu warfarin. Warfarin itu adalah obat anticoagulan atau pengencer darah yang berfungsi mencegah terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah. Nah, cara kerjanya itu dia membentukkan faktor pembekuan darah sehingga darahnya itu tidak mudah membeku. Nanti obatnya diminum sesuai anjuran dokter, sesuai dosis yang sudah diberikan oleh dokter ya Bu. Jadi 1 kali sehari 1 tablet, diminumnya pada jam yang sama. Kalau Pak minum obat, Kalau masih ingat di hari yang sama bisa langsung segera minum aja. Tapi kalau misalkan sudah mendapati jadwal berikutnya, cukup minum yang dosis berikutnya aja ya Bu. Jangan menggunakan dosis. Nah, obatnya itu diminum sesuai anjuran dokter. Terus tidak boleh menghentikan penggunaan obat sendiri tanpa konsultasi dulu. Obatnya bisa disimpan di suhu ruangan di tempat yang kering, kemudian jauhkan dari paparan sinar matahari langsung. Nanti efek samping yang muncul itu seperti pingsan ringan, terus musibah darah ketika naikkan gigi, terus juga memar yang muncul tiba-tiba ya Bu. Itu jika keluhannya masih dirasa ringan dan langsung berhenti, Ibu cukup istirahat aja, terus tambah terus manisnya, menghentikan obatnya tanpa anjuran dokter ya Bu. Selama menggunakan obat warfarin, Ibu juga tidak boleh sembarangan konsumsi obat bebas, terutama obat nyeri, terus jamu, herbal ataupun suplemen tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Kemudian sayuran hijau seperti bayam, brokoli ataupun sawi itu bisa dikonsumsi. Namun karena mengandung vitamin K yang dapat mempengaruhi kerja warfarin, usahakan konsumsi makannya itu jangan terlalu banyak ya Bu. Jangan terlalu banyak makan sayur hijau atau jangan makan itu. Misalnya tidak makan sama sekali sayuran hijau, itu jangan. Intinya jangan terlalu banyak, jangan juga tidak makan sama sekali. Ya. Kemudian Ibu juga perlu melakukan pemeriksaan INR secara rutin, karena INR itu sangat penting untuk memastikan efek warfarin tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Karena jika terlalu tinggi, efek risikonya itu nanti perdarahannya meningkat. Sedangkan jika terlalu rendah, risiko terbentuknya pembuluh darahnya malah meningkat gitu Bu. Baik ibu, nanti saya akan ingatkan dari dokternya. Kemudian nanti obatnya diminum secara teratur sesuai anjuran dokter. Jangan menghentikan obat tanpa petunjuk dokter. Kemudian lakukan juga pemeriksaan INR sesuai jadwal agar terapinya tetap aman. Selalu hindari aktivitas yang berisiko menyebabkan benturan atau luka karena itu dapat meningkatkan risiko perdarahan. baik Bu, saya akan lebih berhati-hati. Ibu tolong nanti ke rumah sakit jika mengalami mimisan yang sulit berhenti, kemudian muntah darah, urinnya merah, BAB-nya hitam, terus ada memar yang muncul tanpa alasan yang jelas, atau perdarahan yang berulang, bahkan sampai mengalami penurunan kesadaran, itu tolong segera cari pertolongan medis ya. Baik Bu, kalau ada tanda-tanda seperti itu saya akan bawa ibu saya ke rumah sakit. Ya. Baik Ibu, untuk memastikan informasi sudah dipahami, bolehkah Ibu dan Mbaknya menjelaskan kembali hal-hal penting yang perlu diperhatikan selama penggunaan warfarin? Pendarahan yang saya alami karena efek warfarin yang saya konsumsi meningkat sehingga menyebabkan INR saya terlalu tinggi. Saya minum warfarin harus sesuai dengan anjuran dokter sehari sekali di waktu yang sama, tidak menggunakan dosis ketika telat minum. Ibu saya juga harus selalu kontrol rutin pemeriksaan INR, juga tidak sembarangan konsumsi obat kayak obat nyeri, jamu, suplemen atau herbal lainnya, serta untuk makanan sayuran tidak boleh terlalu di-cut, juga tidak boleh terlalu berlebihan makannya. Saya juga harus lebih berhati-hati ketika aktivitas dan usahakan tidak boleh terluka. Ya, jika muncul pendarahan, nanti saya mungkin sebagai anaknya harus segera membawa ke dokter pendarahannya kayak misalnya urin warna merah atau kita di BAB warna hitam, juga memar-memar yang tidak biasa gitu. Ibu, informasinya sudah dipahami. Baik Bu Dea dan Bahila, yang perlu diingat adalah gunakan warfarin sesuai anjuran dokter, kemudian lakukan pemeriksaan INR secara rutin, lalu tidak mengkonsumsi obat bebas, jamu, herbal atau suplemen tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Jika muncul perdarahan kembali dan sulit berhenti, segera periksakan diri ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, ini untuk konfirmasi karena telah melakukan konseling, boleh silakan tanda tangan di sebelah sini. Baik Ibu, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Selamat siang.